Baik, kita masuk lagi ke pembelajaran kedua, yaitu karakter peserta didik. Nah, ini belajar tentang karakter peserta didik. Nah, bisa Bapak Ibu baca. Baik, kita masuk ke contoh soal dari bahan belajar. Ini yang pertama, guru A ketika melakukan proses pembelajaran ya selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan ya dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan ada 5 optionnya, maka yang benar di sini adalah minat peserta didik. Selanjutnya yang kedua, kita masuk lagi ke soal. Soal yang kedua adalah pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Ini perlu diketahui kata kuncinya ya ini. Jadi ketika pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek. Ini langsung kita jawab, yang benar adalah aspek motivasi. Jadi bukan kesulitan belajar, bukan status sosial, bukan kultural. Ini review pembelajaran kedua, karakter peserta didik. Nomor 1, Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD ketika memberikan, nah ini kata kunci, ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu asal daerah peserta didiknya. Jadi ini memilih lagu-lagu asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama. Nah ini berarti yang benar di sini A, gender, etnik, minat, kultural, status sosial. Jadi yang benar di sini adalah kultural. Jadi tindakan guru Pak Aris ini dalam memberikan pembelajaran menyanyi itu sesuai dengan asal daerah peserta didik. Jadi sesuai dengan kultural. Jadi A yang benar, D yang benar ya, yaitu kultural. Sini nomor 2. Pak Adit seorang guru SMP 10 ketika melakukan proses pembelajaran, ingat ini ketika melakukan proses kata kunci, menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang. Ini berbagai latar belakang. Nah, kondisi keluarga, ada keluarga mampu, ada miskin, ada orang tuanya pejabat, ada sebagai buruh, pegawai swasta. Nah, namun Pak Adit memberikan perhatian perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Nah, ini jadi perhatian dan pelayanan yang sama. Nah, ini kata kuncinya ya, kata kuncinya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik terutama. Ini berbeda lagi nomor 1 tadi. Ini yang A motivasi, B status sosial, C kultural, D etnik, E minat. Jadi yang benar adalah status sosial. Ya. Status sosial. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, santai, serius, selesai. Nomor 3. Pada saat pembelajaran berlangsung, ini kata kunci, pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek, kembali lagi dari tadi ini ya, kita
mengulang tadi bahwa yang benar adalah motivasi. Ya. Nomor 4, Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik. Jadi ketika melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, ya ini ingat ketika melakukan kegiatan dengan topik tata surya melakukan pretest terlebih dahulu. Ini kata kunci. Dengan maksud ingin mengetahui, ya ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta, ya yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta dalam hal, ini ingat kata kuncinya pretest, ya ini terlebih dahulu. Berarti A, perkembangan motoriknya, B, kemampuan awalnya, perkembangan sosialnya, motivasi belajarnya, perkembangan emosinya. Tentu kalau kita hubungkan dengan pretest terlebih dahulu, itulah kata kuncinya. Berarti di sini yang benar adalah kemampuan awalnya. Kemampuan awalnya. Ini yang benar Bapak Ibu semua. Nomor 5 Bapak Ibu, kita lanjut perkembangan. Nah, ini ingat kata kunci adalah perkembangan kognitif. Peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret. Ya ini operasional konkret ya. Jadi ini kata kuncinya ya. Kemudian sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran. Ya, ini kurang memahami yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Ya ini. Proses pembelajaran, ingat, proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan berarti kolaborasi dengan antara kemampuan perkembangan kognitif peserta didik dengan proses pembelajaran yang akan kita gunakan. Maka tentu yang benar di sini adalah A, media benda nyata, media cetak, media grafis, media gambar, media poster. Yang yang paling benar di sini adalah media benda nyata. Ke nomor berikutnya. Ini nomor 6. Peserta didik, ya ingat kata-kata kunci dalam suatu kelas, gaya belajarnya ini beragam. Ya ini beragam. Ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Ingat itu ragam belajarnya. Namun kegiatan pelajaran selama ini masih banyak yang konvensional, klasik. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu harus A, menggunakan media audio, video percobaan, menggunakan media komik, menggunakan modul PowerPoint, menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, menggunakan program audio dan modul. Yang paling lengkap di sini jawabannya yang kaitannya dengan gaya belajar beragam. Yang benar adalah bagian ini bagian A di sini ya. Ini yang benar ini. Ya. Selanjutnya nomor 7. Nomor 7 kita lanjut. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran, ingat kata kunci melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar audio, kadang menggunakan poster berwarna. Ini ingat, peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajaran sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan apa? A, kultural peserta didik, gaya belajar peserta didik, minat peserta didik, etnik peserta didik, gender peserta didik. Yang benar di sini adalah minat peserta didik. Ini ingat kembali Bapak Ibu, kita sudah pelajari di awal bahan belajar tadi ya. Saya kira tidak ada masalah di sini. Kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8. Nah ini. Pada suatu proses pembelajaran, nah ini ingat itu pada suatu proses pembelajaran. Kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Nah ini. Guru sebelumnya telah menghimbau
Ya, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah. Ini tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek A. Etnik, B. Motivasi, C. Minat, D. Status sosial, E. Moral. Yang benar ini etnik, ya, karena ini mengenakan busana ya daerah masing-masing. Nah, ini kata kuncinya, hubungannya dengan soal dan jawaban. Yang benar adalah etnik, Ibu. Ingat ya, Bapak Ibu. Kemudian nomor 9. Kita nomor 9. Perkembangan moral, ingat, ini kata kunci lagi. Perkembangan moral peserta didik menurut Ohber terdiri dari beberapa tahap. Jadi perkembangan moral ya, tahap naively egoistic orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk. Nah, ini kata kuncinya, menilai baik ya, baik buruk berdasarkan A. persetujuan orang lain akibat perbuatan, hati nurani, ketertiban sosial, kontrak, imbal jasa. Ya, menjawabnya dengan kontrak ya, bukan kontar. Kontrak atau imbal jasa, imbalan jasa saja bisa dijawab ya. Baik, terakhir. Jadi ada 10 nomor ya, prediksi bocoran kunci jawaban soal pada pembelajaran pedagogik 2, yaitu tentang karakteristik peserta didik. Jadi nomor 10 pada suatu proses pembelajaran ya, ini di taman kanak-kanak di TK ya. Peserta didik akan dikembangkan. Nah, ini ingat, dikembangkan aspek motoriknya. Ingat, peserta didik ini aspek motoriknya. Nah, aspek motorik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Ini kata kuncinya. Maka peserta didik dapat menugaskan, maka pendidik ya, di sini guru ya, pendidik, maka pendidik atau guru dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan A. Meronce, membuat kalung, mewarnai pola, menendang bola, menciplak huruf, memasang. Nah, di sini adalah menendang bola. Tolong diperhatikan kata kuncinya supaya lebih cepat menjawab, lebih bagus dan benar. Jadi ini namanya santai, serius, selesai, dan hasilnya adalah lulus. Baik Bapak Ibu semua, semangat terus belajar. Saya kira untuk pembelajaran kedua pedagogi tentang karakteristik peserta didik ada 10 soal yang sudah kita perkenalkan ya, yang saya punya ini file Bapak Ibu. Semoga bisa menambah amunisi Bapak Ibu semua. Bahkan saya doakan semoga betul-betul ya soal ini yang insya Allah yang keluar ya, dan lebih mudah Bapak Ibu bisa menjawabnya. Ya, inilah soal-soal yang sudah kita bahas secara sederhana dan Bapak Ibu saja yang bisa pelajari ya. Semoga kembali saya doakan semoga berhasil dan lulus. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.